Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas isu kekinian, yaitu BBM naik, lalu gratong yang meresahkan, yang katanya no gratong, no order. Jadi customer cuma mau belanja tuh kalau ada gratis ongkir doang. Lalu kemarin ada yang WhatsApp ke saya juga bahwa ada berita kurir komplain gara-gara gratong ini, Asperindo komplain ya. Asperindo itu ketuanya yang punya JNE. Ini saya bukan cocok logi, memang benar yang punyanya ketuanya itu yang punya JNE. Oke. Jadi pedagang online kudu piye toh dengan BBM naik ini, dengan gratong yang dalam tanda kutip meresahkan. Ini opini saya. Anda boleh banget nggak sepakat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi menambah hasanah buat Anda, menambah insight buat Anda. Pertama, BBM naik dulu. Jadi secara makro itu kalau BBM naik, masyarakat purchasing powernya akan turun. Karena apa ya? Karena biaya mahal ya. Jadi biaya transport juga mahal, naik ya. Walaupun sebenarnya nggak seluruhnya naik. Jadi ada yang intinya kan subsidi itu dikurasi lebih ketat sebetulnya. Jadi purchasing power akan turun, atau daya beli. Purchasing power itu daya beli akan turun masyarakat. Ini fakta. Ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nothing to do untuk ini. Jadi kalau nyalahin ini terus, aduh masyarakat daya belinya turun, oh nggak gitu. Pebisnis nggak gitu, karena itu di luar locus of control kita, itu di luar area yang bisa kita lakukan. Yang kita kontrol kan kapal, bukan laut. Lalu fakta lagi, cost kita akan naik, cost kita produksi ya jelas naik, operasional juga naik, ada bensin dan sebagainya. Cost kita akan naik sebagai pedagang. Solusinya apa? Solusinya ya naikin harga, sesederhana itu sebetulnya. Tapi ini akan berbanding terbalik dengan purchasing power yang di atas tadi. Karena purchasing power kan sensitif terhadap harga ya. Kalau harganya makin naik, jadi orang nggak mau beli. Tapi kalau harganya kita diskon, kemungkinan besar orang jadi lebih mau beli. Jadi kalau naikin harga, itu memang yes akan menutup cost mungkin. Tapi kalau dengan biaya atau bukan biaya, penjualan yang sama atau conversion rate yang sama, faktanya nggak akan gitu. Kalau kita naikin harga, conversion rate kemungkinan besar akan turun. Jadi ini pilihan yang berat, tapi memang ini solusinya nggak ada lagi. Sorry, ini bukan nggak ada lagi. Ini salah satu solusi, teorinya seperti itu. Lalu yang kedua, solusi alternatifnya itu kita bisa penghematan. Jadi ada bagusnya juga sih, teman-teman coba cek biaya-biaya yang keluar selama ini. Coba apa sih yang bisa dihemat? Misalkan, oh saya punya mobil mobil logistik, misalkan mobil bak gitu, harus ngurus kirnya, harus sewa driver, gaji driver, gaji supir dan sebagainya. Itu mungkin bisa dihemat misalkan dengan GoBox gitu. GoBox atau yang baru delivery, misalkan delivery dan seterusnya. Itu kan jadi penghematan, lebih hemat daripada kita nyimpen mobil standby. Belum lagi ruangan juga kita lebih lega, jadi nggak perlu lagi nyimpen garasi dan lain sebagainya, nggak repot lagi ngurus kir dan lain sebagainya. Supirnya gimana ya, suruh kerja yang lain kayak apa, kayak packing kayak atau apa. Lalu kita bisa penghematan HPP. Jadi HPP bisa diturun grade. Nah ini sih berulang-ulang sudah bilang, memang ini hal yang umum kok, kita menurunkan grade produk kita untuk mendapatkan harga yang lebih optimum. Optimum itu apa? Optimum adalah kita juga profit, customer juga tetap senang. Nurunin HPP gimana caranya? Itu macam-macam. Kalau di fashion itu paling gampang itu mengurangi dimensi, paling gampang ya. Misalkan kaos kayak gini. Kaos gini misalkan yang ini bis, ini namanya bis ya, sikat ini bis. Asalnya misalkan 2 cm misal. Terus kita bisa kurangi jadi 1,5 cm. Itu bagi customer nggak masalah, tapi dari sisi HPP akan berkurang. Berkurangnya seberapa ya harus dihitung. Kalau yang jualan produk reseller misalkan gimana nurunin HPP, negosiasi ke vendor. Misalkan beli lebih banyak gitu, atau misalkan packaging di sendiri gitu, atau gimana ya, macam-macam lah. Itu silahkan cari teknisnya seperti apa. Yang intinya memang solusinya ini, naikin harga atau menghemat HPP, menghemat operasional, HPP dengan turun grade dan seterusnya. Ini soal BBM naik, opini saya. Lalu kedua, opini saya tentang gratong alias gratis ongkir. Gratong ini jadi fakta. Jadi kemarin saya upload vlog Deep Food. Jadi yang belum follow
vlognya Diput itu brand baru saya yang saya mulai udah kurang lebih setahun lah. Jadi conversion rate-nya tuh turun drastis dan ada yang komen itu gara-gara gratis ongkirnya. Oh betul, ternyata ini fakta. Jadi saya sudah cek datanya memang benar, karena Diput itu lagi kena penalti di Shopee, jadinya nggak dapat gratis ongkir dan memang conversion rate-nya turun drastis jadi sisa 1/5. Ini gara-gara gratis ongkir. Gara-gara gratis ongkir, kalau gratis ongkirnya nggak ada, conversion rate-nya saya sampai turun sampai 1/5-nya, jadi turun 80%. Wow, ini kerasa banget. Conversion rate itu kalau berkurang 0,5% poin aja itu kerasa banget karena ya memang gitu. Jadi fakta bahwa customer itu mau belanja kalau ada gratong. Lebih banyak customer mau belanja karena gratis ongkir. Lalu bagaimana kalau cabut gratis ongkir? Jadi Shopee atau Lazada atau Tokopedia mencabut gratis ongkirnya sama sekali, itu nggak mungkin. Kenapa? Akan jadi shock. Sorry, nggak mungkin saat ini. Atau nggak mungkin langsung atau mendadak, itu nggak mungkin. Karena akan shock. Shocknya apa? Jadinya conversion rate kan akan turun ya. Jadi fakta conversion rate akan turun, sedangkan yang bergantung ke Shopee, bergantung kepada Lazada, bergantung kepada Tokopedia yang stabil di conversionnya, misalkan conversion rate-nya saat kalau ada gratong itu misal ya 2%. Lalu kalau gratongnya kita cabut 100% mendadak, total turun jadi 1% secara rata-rata. Itu kan ada selisih 1%. Berarti multiplier efeknya tuh besar. Misalkan kurir jadi lebih nggak ada kerjaan, banyak pengangguran. Kita pedagang online jadinya stok numpuk nggak bisa bayar karyawan. Oh, jadi pengangguran, jadinya punya pengangguran banyak. Jadi penyakit masyarakat, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Oh, ini akan shock, ini bisa krisis. Ini lebay sih ya saya, cuman secara makro kalau memang parah itu bisa krisis ekonomi kalau gratis ongkir dicabut. Ya, ini orang ekonomi mungkin tolong ke komentar di bawah. Intinya bakal shock lah ekosistem yang sudah kita buat, jualan online dari zaman dulu, OL apa toko bagus, zaman Kaskus sampai sekarang zaman sudah serba otomasi kayak gini, itu akan shock si ekosistemnya, entah kurir, penjual online-nya, produsennya dan semuanya akan shock kalau gratis ongkir dicabut tiba-tiba. Lalu yang mungkin terjadi itu pelan-pelan dicabut dengan cara apa? Admin fee-nya dinaikin. Shopee sudah lakukan itu, admin fee dinaikin. Lalu bisa 50-50 antara penjual dan platform, antara penjual dan platform. Ini juga sudah dilakukan pelan-pelan sebetulnya. Kayak di Lazada, Tokopedia ada nggak ya? Kalau Lazada ada, kita kalau mau dapat gratis ongkir kita harus bersedia bayar berapa gitu per pesanan. Saya lupa detailnya. Di Shopee juga udah mulai ada fiturnya, cuman nggak dipaksa. Kalau di Lazada itu dipaksa. Kalau mau ada gratis ongkir, kita harus nanggung berapa. Kalau di Shopee belum dipaksa. Kita cuma bisa masukin kita nanggung berapa untuk produk ini ongkirnya. Tapi nggak dipaksa oleh Shopee. Itu faktanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak mungkin gratis ongkir dicabut, itu akan shock. Lalu faktanya lagi, logistik itu akan makin murah ya teman-teman. Prediksi saya memang fakta juga sih, ini fakta secara global. Logistik akan makin murah. Di Indonesia tuh logistik memang mahal ya. Kenapa? Karena kita harus pakai pesawat atau kapal laut. Kapal laut tuh bisa murah cuman lama. Nah, kenapa? Karena kita adalah kepulauan, Indonesia adalah kepulauannya. Beruntunglah yang tinggal di Pulau Jawa, logistik itu relatif lebih murah. Itulah kenapa bensin katakanlah di Tarakan itu pasti lebih mahal daripada di Bandung gitu. Karena ya memang mahal, ngirimnya pakai tanker lama, lama. Jadi logistik pelan-pelan akan murah. Contohnya ada kereta api cepat Bandung Jakarta ya, itu katanya per 30 menit, makin cepat. Ini nggak tahu kargonya berapa, penumpangnya berapa. Yang jelas pasti ada impact-nya ke logistik. Dan bukan hanya daerah Jawa untuk Bandung Jakarta ini, tapi pasti juga ada ngaruhnya ke kota-kota lainnya di luar Pulau Jawa. Karena memang Bandung Jakarta kan hub-nya ya, hub dari logistik lah. Pulau Jawa hub-nya logistik lah. Lalu mungkin suatu saat akan ada drone. Ini sudah dicanangkan sejak lama sebetulnya oleh Amazon yang gitu-gitu, Alibaba. Jadi drone itu jadi ngirim paket, ada pesawat ngirim paket ke rumah kita, lempar kayak burung yang di film-film kartun gitu. Mungkin 10 tahun lagi lah menurut saya paling cepat. Karena ini akan jelas banget neken cost logistik, karena menurut saya paling mahal logistik itu adalah di orang.
di orangnya alias manpowernya. Yang membuat bengkak biaya logistik itu bukan bensin, bukan mobil. Karena mobil itu relatif fixed cost. Kita beli sekali mobil bisa bertahan 5 tahun 4 tahun. Tapi kalau orang bayar tiap bulan, belum lagi demo, belum lagi macam-macam. Menurut saya logistik itu biaya terbesarnya adalah di orang, kurirnya, kurir di lapangannya, kurir di pickingnya dan sebagainya. Lalu ini saya berharap dan pernah ada omongan juga dengan pemerintah Jabar dulu setahun lalu lah. Nggak tahu jadi atau enggak, jadi bikin fulfillment center atau hub yang terpusat. Jadi harap kalau ini terrealisasi, saya nggak tahu kapan dan saya nggak bisa buktiin juga ini benar ada di omongannya, waktu itu cuma obrolan singkat aja. Jadi kalau bikin fulfillment center atau hub yang terpusat, katakanlah seluruh penjual online Bandung gudangnya terpusat di Gede Bage misalkan, jadi gudangnya super duper besar, packingnya cukup satu tim aja, atau dari 1.000 online shop di Bandung yang packing cukup satu tim aja, yaitu si pegawai fulfillment center tersebut. Bayangkan kita jadi jauh lebih hemat daripada sekarang. Jadi logistik akan jauh lebih murah. Kurir juga pick up-nya cukup ke situ aja. Oke lah, jangan Bandung lah, katakanlah online shop seluruh kecamatan A gitu, terpusat gudangnya difasilitasi pemerintah, satu gudang besar, fulfillment center, gudangnya gede-gede, otomasinya keren, itu pasti akan lebih murah. Itu teknologinya akan ke arah sana, jadi logistik akan makin murah. Jadi mungkin si pelan-pelan cabut geratong ini juga akan berbanding lurus sama teknologi yang makin murah ini. Jadi jangan khawatir, menurut saya ini masih lama, sehingga don't worry. Jadi soal geratong ini jangan khawatir, nggak perlu terlalu lebay. Aduh gimana kalau geratongnya dicabut? Aduh kalau no geratong no ongkir nih apa? No geratong no order nih, tenang, nggak akan dicabut oleh Shopee dalam waktu dekat ini. Karena tadi ya shock tadi, nggak akan mungkin. Jadi dan lagian ini isu bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kalau Anda conversion rate-nya turun gara-gara gratis ongkir jadi cabut, saya juga sama, yang lain juga sama. Jadi ini isu bareng-bareng. Lalu solusinya lagi adalah ya loyal customer. Sebetulnya loyal customer ini omni solution buat bisnis kita ya, bukan hanya masalah ini, tapi masalah apapun loyal customer itu adalah kunci supaya customer bisa supaya kita bisa bertahan dalam bisnis. Loyal customer itu ya apa? Repeat order. Nah, saya heran kalau misalkan teman-teman masih belum punya visi untuk mencari loyal customer. Gimana caranya? Memang nggak mudah, nggak mungkin sebulan 2 bulan, tapi setidaknya ada visinya untuk memperbesar loyal customer. Itu ya minimal jangan marahin lah customernya. Jadi saya lihat beberapa online shop memarahi customernya gara-gara customernya nanya doang, nggak check out, terus dimarahin, diledekin, diupdate di sosmed. Ya nggak masalah juga sih. Ya itu lucu aja sih menurut saya, karena ya saya juga sering, mungkin si yang punya online shop itu juga sering nanya-nanya dong terus nggak jadi beli, itu wajar banget. Ya saran saya setidaknya teman-teman punya visi, bukan visi ya rencananya ntar tertulis atau enggak untuk meningkatkan loyal customer sehingga repeat order naik, sehingga bisnis teman-teman lebih sustain. Mau gratis ongkirnya ada kek, mau nggak ada kek, bisnis teman-teman akan tetap bertahan insyaallah. Ternyata 13 menit opini ini. Anda boleh banget tidak sepakat apa yang saya sampaikan. Yuk kita diskusi di bawah. Silakan teman-teman tuliskan pendapatnya tentang topik ini. Atau nanya topik lain juga boleh, insya Allah saya baca. Ngebalasnya saya belum tentu bisa ya, kan sekarang lagi lumayan kelimpungan. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.